Pertama dia harganya emang jauh lebih murah. Itu kalau nggak salah waktu itu 29.750 guys. 29.750 dan enaknya lagi ketika lo beli motor online, kadang tuh mereka tuh ada voucher cashback guys. Jadi saat itu voucher cashbacknya itu lumayan gede. Voucher cashbacknya itu sekitar 700.000. Sorry, nggak cashback ya, itu potongan langsung, potongan. Jadi nih gue sekarang lagi habis sarapan sih di luar, nggak tahu nih habis cuci motor, terus tahu hujan tahu enggak nih. Motor yang lagi gue pakai sekarang motor all new NMAX 2020. Cerita pengalaman gue tentang beli motor online ya via Tokopedia lah, e-commerce Tokopedia. Ini kurang lebih sih udah hampir 1 tahun nih motor ini. Mungkin nanti di next video gue bakal bahas pengalaman gue 1 tahun make ini motor. Sebenarnya gue pengen NMAX tuh udah dari tahun 2019 sih, 2019. Cuma waktu itu ada isu ya kalau misalkan tahun 2020 itu Yamaha bakal ngeluarin all new NMAX gitu. Sebenarnya waktu itu ada tuh foto barunya, cuma kayaknya beda sih sama yang keluar ini. Mungkin tuh waktu itu beda lah sama yang sekarang, sama yang di foto itu tahun 2019 yang keluar ya kan. Jadi gua memutuskan untuk sabar untuk bisa beli ini motor gitu. Jadi waktu pas lagi sekitar bulan Februari itu gua udah kayak nyari-nyari. Mungkin dulu kalau emang new NMAX ini nggak keluar, mungkin gua bakal ngambil PCX gitu. Gua nggak bakal ngambil NMAX yang model lama sebenarnya. Karena menurut gua ya pertama ya, ini secara pribadi ya, pendapat pribadi, pertama udah banyak banget sih di jalanan gitu kan, udah banyak banget di jalanan. Fiturnya sih menurut gua kalah jauh sih sama PCX. Kalau yang lama ya, kalah jauh sama PCX fiturnya. PCX udah keyless ya kan, terus udah tampilannya juga bagus gitu kan. Nah ini pas lagi 2020 awal keluarlah NMAX baru ya kan. Akhirnya di situ gua hunting ya, nyari referensi di internet di sana sini gitu kan tentang NMAX 2020 dan akhirnya biasa ya, karena gue sering transaksi di e-commerce juga. Salah satu e-commerce yang paling sering gue ini Tokopedia sih sebenarnya. Ada yang lain cuma nggak sesering Tokopedia lah gitu. Dan kebetulan di Tokopedia itu ada official store dealernya Yamaha gitu. Official store ya guys, jadi dia udah ungu gitu, udah terjamin lah kan official store-nya waktu itu. Nah kalau Honda PCX itu belum ada di official store-nya. Jadi kalau misalkan kita mau ada yang jual Honda PCX sekalipun, kalau bukan official store itu gua kayaknya ya mungkin mikir-mikir gitu, mungkin gue bakal riset lagi di mana tokonya, di mana di mana dealernya, mungkin kayak gitu kalau bukan official store gitu. Nah sebenarnya Yamaha all new NMAX sendiri banyak juga saat itu kan official store-nya, dan ada juga yang jual dia bukan official store tapi dia dia ngejual all new NMAX juga gitu kan. Nah tapi gue waktu itu gue filter tuh pencarian, pokoknya gue mau yang official store aja. Pas gue udah dapet, ada tuh beberapa dealer lah, ada gue sebutin aja ya, ada Era Motor kalau nggak salah, ada Deta Motor atau apa gitu, terus ada Yamaha Putra Motor gitu. Nah dari ketiga dealer itu gue tuh sempet chattingan tuh sama adminnya lah, sempet chattingan, udah nanya-nanya tuh di ketiga dealer itulah pokoknya kan. Nah kebetulan waktu itu sebenarnya gue pengen ngincer yang ABS sebenarnya, cuma nggak tahu kenapa saat itu tuh kayak lagi belum ada gitu yang ready, baru yang non ABS kayak gitu kan. Karena waktu itu emang gue pengen yang keyless juga gitu kan, terlepas dari ABS atau nggak ABS, gue pengen keyless sebenarnya waktu itu, cuma nggak ada gitu. Udahlah, setelah gue tanya-tanya gitu, nggak tahu kenapa gue kayak ya udahlah Putra Motor aja nih. Pertama dia harganya emang jauh lebih murah, itu kalau nggak salah waktu itu 29.750 guys, 29.750. Dan enaknya lagi ketika lo beli motor online, kadang tuh mereka tuh ada ada voucher cashback guys. Jadi saat itu voucher cashbacknya itu lumayan gede, voucher cashbacknya itu sekitar 700.000.
sorry, nggak cashback ya, itu potongan langsung bukan cashback. Kalau cashback kan biasanya itu kalian masuk ke OVO Point, tapi kalau ini tuh dia nggak cashback, dia langsung motong dari nominal pembeliannya gitu, langsung motong dari nominal pembeliannya. Jadi waktu itu 700.000, jadi gua waktu itu transaksi di harga 29.50. Nah lumayan kan, 700.000 gitu. Nah tapi itu gue belum transaksi tuh saat itu, gue masih riset lagi gue ke. Jadi tuh Yamaha Putra Motor ini dia punya beberapa dealer guys, ada di Jakarta Selatan, ada di Depok, ada di Jakarta Barat ya kan, ada di Jakarta Pusat juga kalau nggak salah ya, pokoknya banyak lah gitu Yamaha Putra Motor ini. Nah itu gue jadi makin mantep kan, oh ini aman nih, official store ya kan, official store, terus banyak juga dealernya, makin yakin aja gitu kan. Nah karena waktu itu gue domisili ada di Jakarta Barat ya, terus datengin lah di salah satu dealer tersebut gitu di Jakarta Barat. Waktu itu gue masuk lah tuh, kebetulan sih udah salesnya tuh ibu-ibu lah. Gue waktu itu ya kayak customer biasa aja gitu, nanya-nanya ya kan, terus sebenarnya sih gue udah tahu kan spesifikasi dan lain-lain All New NMAX nih gimana, cuma gue waktu itu ya nanya ke sales, ya diskusi lah, kita chit-chat panjang sampai akhirnya gue bilang gini, Mbak ini saya kalau beli cash ada potongannya nggak nih gitu kan, ada diskonnya nggak nih, berapa diskonnya gitu. Terus waktu itu dia bilang, aduh mas, kalau motor baru kayak gini sih nggak ada diskonnya, dia bilang gitu kan, nggak ada diskonnya gitu, apalagi belinya cash gitu. Oh masa sih mbak gitu? Iya mas gitu. Nah di dealer itu juga gue tanya, mbak yang ABS ada nggak gitu, di situ nggak ada guys. Emang kayaknya di Yamaha Putra Motor tuh nggak tahu emang nggak ada apa gimana di bulan Maret itu ya, di awal bulan Maret itu, ya di akhir bulan Februari awal bulan Maret lah pokoknya itu, gue nggak tahu tanggal berapanya. Tapi si mbak ini bilang gini ke gue, mas kalau emang mau yang ABS nih, mau serius, dia bilang gitu, nih ada nih nanti saya hubungin sama dealer om saya, dia bilang gitu, di Tangerang tuh mau Victor Yamaha apa gitu, tapi lebih mahal 1 juta gitu kan. Aduh udah waktu itu aja yang ABS aja harganya 34 atau 34. Kalau gue nambah 1 juta lagi ya lebih mahal, yang ada bukan dapat diskon malah nambah gue ya kan. Minta kapan nih ABS ada gitu, nggak pasti juga, mereka nggak bisa janjiin gitu kan. Ya udah akhirnya gue memutuskan untuk gue nggak beli di dealer, nggak beli langsung ke dealer, tapi gue transaksi via Tokopedia guys gitu. Jadi akhirnya itu tanggal 4 Maret nih ya, gue kasih lihat rinciannya tanggal 4 Maret ya kan, gue kasih invoice-nya via Tokopedia di jam, kalau nggak salah jam 3 apa jam 2 atau di jam situ gue udah check out via BCA virtual account dengan kode voucher. Ini ada kode vouchernya, terus nah ini dapat potongan harga 700.000. Ya 700.000 lumayan guys, ketimbang lu langsung beli ke dealer ya kan, lu nggak dapet cashback. Mungkin kalau duit gue banyak, gue bakal beli motor kredit kali, karena kan dengan kredit harga motor lu kan jadi lebih gede. Harga motor lu mungkin yang tadinya 30 juta bisa jadi 45 juta ya kan, hampir 50 juta gitu. Jadi gue beli motor cash ya karena gue nggak punya duit gitu sebenarnya. Duit gue pas-pasan gitu, makanya gue beli motor cash. Kalau lu transaksi kredit di leasing, otomatis harga motor lu bengkak. Ya emang sih ada asuransinya, dia ada asuransi setiap tahunnya. Ditambah juga waktu itu limit kartu kredit gue juga nggak nyampe 30 juta guys. Jadi ya mungkin kalau limit teman-teman sampai 30 juta, teman-teman bisa transaksi via online juga gitu, 0% bunganya. Cuma emang ada biaya layanan biasanya. Nah itu lumayan juga biaya layanannya. Cuma yang nggak semahal kalian ngambil di leasing sih gitu. Dan akhirnya gue check out ya kan di jam tersebut, dan nggak nyampe, kalau nggak salah itu nggak nyampe 1 jam, setengah jaman lah. Gue langsung di chat sama mungkin admin kali ya, mungkin entah admin entah sales dari dealer tersebut. Nah, dia konfirmasi apa benar gue yang
transaksi di Tokopedia gitu kan, kirim alamat ke alamat rumah gua, dan dia langsung nawarin besok dikirim, besok guys. Jadi emang bener-bener, mungkin kalau dia ngirimnya pagi mungkin nggak nyampe 24 jam itu motor gue bisa sampai gitu. Cuma emang karena waktu itu gue lagi, kalau nggak salah gue tuh lagi ada kerjaan ya, jadi gue nggak bisa besok gitu. Gue nego gitu sama si namanya Mbak Pupus. Nama Mbak Pupus ini untuk Mbak, kalau weekend gimana gitu. Terus Mbak Pupusnya dia bilang kan, emang nggak ada orang di rumah Mas, dia bilang gitu. Ya ada sih, cuma alangkah enaknya gue sendiri yang terima kayak gitu kan. Ya udah, Mbak Pupus reschedule lagi di hari Sabtu, dari Minggunya dia nggak bisa karena tutup. Gue sempet nanya ini dari dealer mana Mbak Pupus gitu kan. Kalau emang dari dealer Jakarta Barat yang pernah gue samperin, ya gue mending ngambil langsung aja gitu. Gak apa-apa juga kalau misalkan kalian ngambil langsung, bisa gitu kan. Cuma ternyata mungkin karena lihat dari alamat KTP gue di daerah Jakarta Timur, tapi dia ngirim dari Depok, mungkin lebih deket kali apa gimana, atau mungkin official store-nya yang megang Yamaha Putra Motor di Depok mungkin, ya gue nggak tahu lah. Akhirnya di hari Sabtunya gitu gue baru terima itu motor gitu. Gue juga baru pertama kali lah transaksi motor di online gitu kan. Mungkin kalau mungkin untuk beberapa orang konvensional kayak, ih jangan lu takut kenapa-napa kayak gitu kan, transaksi motor di online, transaksi motor di e-commerce Tokopedia, hati-hati gitu. Tapi menurut gua guys, jadi ini dealer transaksi via online itu menurut gua responnya cukup cepet sih ya, si dealer ini, melalui Mbak Pupus ini gitu kan. Gue dari transaksi konfirmasi itu nggak nyampe sejam, dan langsung ditawarin besok kita kirim. Jadi menurut gue teman-teman itu sebenarnya nggak usah takut ya, misalkan kalian emang ada transaksi via online gitu. Menurut gue yang harus teman-teman perhatiin itu adalah kayak histori dari toko tersebut gitu. Kalau dia ulasannya bagus gitu kan, terus di diskusinya juga responnya juga baik kayak gitu kan. Apalagi tambah official store gitu. Kalau official store kan mereka harus kayak ngasih surat dokumen terkait tentang usaha mereka gitu kan ke Tokopedia gitu. Gak sembarangan juga gitu. Bukan official store pun, yang teman-teman harus perhatiin adalah ya kayak ulasannya gitu kan. Terus ketentuannya seperti apa di toko tersebut gitu. Sebenarnya tergantung si pembeli juga sih, makin paham si pembeli terhadap produk yang ingin dibeli, itu menurut gua kemungkinan kecil salah produk dalam pembelian online itu menurut gua itu kecil gitu. Tapi kalau dari kalian sendiri asal beli gitu, kalian nggak baca dulu ulasan atau deskripsi penjelasan tentang produknya gitu, ketentuan pengiriman, itu juga kalian harus ngerti gitu. Nah itu menurut gue sih itu kalian bakal terhindar dari yang namanya ditipu atau salah produk kayak gitu segala macam gitu. Karena sebenarnya sih aman gitu transaksi Tokopedia itu, karena kan duit kalian tuh nggak langsung diterima sama pengirim gitu dari Tokopedia ke rekening Tokopedia dulu gitu, baru ketika kalian udah selesaikan pesanan, baru duit kalian dari rekening Tokopedia dilanjutkan ke saldo si penjual kayak gitu. Jadi dulu kalau di Kaskus lu istilahnya rekber ya, rekening bersama gitu. Terus sekarang udah ada Bukalapak, Tokopedia, Shopee gitu kan. Mungkin gue juga kalau misalkan nemu yang jual motor dia nggak official store, gue bakal kayak lihat-lihat lagi gitu kan. Mungkin dia tokonya bintangnya udah bagus segala macem, itu sih nggak masalah sih, gue bakal tetap beli walaupun nggak official store, asal dia punya kayak toko offline-nya gitu. Jadi gue bisa riset, gue bisa lihat gitu kan, udah tokonya nggak ada bintangnya, bukan official store gitu kan, terus toko offline-nya juga nggak jelas ada di mana gitu,
ya gue mending langsung beli ke dealer aja gitu, beli ke dealer gitu, langsung gue samperin ke tokonya gitu. Cuma kan emang transaksi di online ini karena kemarin gue tergiur sama potongan harganya juga kan gitu. Lumayan 700 gitu. Jadi gue juga saat itu karena pengennya juga ABS kan, terus tapi nggak ada. Yaudah, dari 700 itu gue nambahin duit sekitar sejutaan lagi untuk gue beli. Sebenarnya ini masih kunci ya, belum yang keyless gitu. Tapi ini gue udah pakai kayak alarm dan GPS gitu guys. Jadi kalau misalkan tanpa alarm sama GPS, tanpa remote, kalau gua kunci dia nggak bakal nyala, tapi terus dia bakal bunyi, kesenggol bunyi segala macam bunyi. Jadi akhirnya gua tambahin untuk itu gitu. Cuma memang kayak fitur Yamaha Connected-nya nggak ada gitu kan, terus nggak ada ABS-nya, terus belakangnya juga dia nggak bisa di adjust lagi gitu. Kalau yang versi ABS kan dia emang bisa di adjust lagi kan, terus nggak ada TCS-nya gitu. Ya udah nggak apa-apa lah, gue akhirnya memutuskan untuk beli ini gitu dengan cashback. Lumayan guys, dari harga 29.750 ya kan, dapat cashback 700.000. Lumayan banget sih sebenarnya gitu. Sedangkan kalau kita beli di dealer, dia bilang nggak ada diskon, dia bilang gara-gara motor baru. Ya udahlah, makin yakin aja gue untuk beli di Tokopedia. Itu pengalaman seru sih sebenarnya. Aman sih menurut gua, apalagi official store gitu. Tambah Yamaha Putra Motor juga banyak juga gitu dealernya. Berarti kan emang masa dia mau ngerugiin konsumennya gitu, masa Yamaha mau kerjasama sama dealer yang nggak jelas gitu kan, penjualan di Tokopedia-nya segala macam, nggak mungkin juga gitu. Nah jadi ya gitu guys, pengalaman gua beli motor di online ya kan. Semoga kalau yang mau beli motor via online, ya saran gue pertama itu, kalau bisa cari yang official store, nggak masalah. Kalaupun bukan official store, yang penting dia ulasannya bagus gitu, banyak yang beli, terus ratingnya juga bagus, itu nggak masalah juga. Dan ada toko fisiknya gitu, ada offline store-nya gitu. Cash bisa, kalau emang punya kartu kredit limit teman-teman nyampe, mendingan kartu kredit. Walaupun ada biaya layanan tuh juga nggak seberapa sih teman-teman. Jadi segitu aja ya teman-teman. Mungkin nanti gue bakal bikin video juga setahun pemakaian All New NMAX ini. Ini udah hampir setahun sih. Nanti gue bakal sharing tentang apa aja sih kendalanya, apa aja sih enaknya gitu kan. Selama 1 tahun ini gue pakai New NMAX, All New NMAX ini gitu. Oke. Semoga cukup informatif buat teman-teman. Jadi referensi juga buat teman-teman yang mau beli motor via online gitu kan. Oke, sekian. Salam Smart Rider. Happy watching guys.